Udah bukan penyakit menurut dokter lagi sih sebetulnya gitu. Dan zaman ke zaman itu zaman ke sudah zaman faktanya sudah begitu. faktanya sudah begitu dan memang harus kita tidak boleh, terutama gini, masing-masing dari kitanya lah individu bahwa memang hati kita harus betul menolak. Betul. Itu harus betul menolak. Nah. Adapun nanti euforia yang dibawa oleh orang luar dan Mhm. segala macamnya, nah itu yang harus kita lebih waspadanya adalah mereka ada kepentingan untuk menyebarkan itu atau tidak. Iya. Tapi kalau hanya mereka misalkan kayak tadi Coldplay dan Mhm. sebagainya, mereka hanya konser musik untuk menghibur para pencinta Coldplay, Mhm. ya why not, apa salahnya gitu. Baik. Tapi kalau untuk menyebarkan berbagai macam atribut dan sebagainya itu yang harus kita jegalnya. Pengalaman masa lalu ya. Mhm. Lalu di saat-saat sekarang ini kebanyakan pengen tahu, pengen lihat, tapi pengen Pengen mencoba. coba. Nah, fenomena ini saya mulai memunculkan beberapa tanda tanya. Bagaimana dampaknya nih dari gelombang besar ini dengan atribut-atribut yang poin intinya adalah atribut Mhm. bendera warna-warni ini, Mhm. menurut Mas Yuli, ini siapa nih yang harus benar-benar kuat preventifnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pemirsa setia Arif Tapakba, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua, host terbaik kalian, Arif Tapakba. Kali ini gua ditemanin oleh Mas Yul Trihandoko. Bagaimana kabar Mas Yul? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat. Jadi terima kasih ini udah hadir di Tapakba. Kali ini dengan berbagai upaya kita usaha supaya Mas Yuli bisa hadir di sini. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Yuli. Sedang sibuk apa nih Mas Yul? Sekarang lagi sibuk di penyelenggara pemilu ya, Siap. di Panwas, tapi kesibukan sehari-hari memang seperti biasa saya masih mengajar. Masih mengajar aja ya. Masih mengajar. Jadi anak muda hari ini memang banyak kegiatan. Jadi nggak boleh suka rebahan dan mageran ya. Betul. Jadi Mas Yul, akhir-akhir ini kita lagi membahas tentang pemuda ini. Terlebih isu-isu terbaru ini ada kegiatan konser yang mulai digemari lagi, dan setelah pasca kegiatan dan musibah pandemi Covid juga ditambah lagi ini lagi hype-nya ya membahas Coldplay mau datang ke Indonesia dan banyak dinamika-dinamika yang lainnya terkait pemuda. Bagaimana tanggapan awal dari Mas Yul nih? Menurut saya pribadi nih ya, ini sih sebetulnya masih normatif ya. Karena begini, karena kurang lebih kita 3 tahun ya dilanda Covid, orang-orang itu semua terkena lockdown, diam di rumah. Nah, setelah terlepasnya dari era Covid ini, secara otomatis gitu antusiasme masyarakat terutama anak-anak muda nih, itu pasti akan haus sekali akan hiburan gitu Haus loh. ya, euforia ya? Euforia, iya euforia. Jadi hiburan sekecil apapun itu pasti rame gitu, membludak. Apalagi ini sekelas Coldplay, Legend ya? legend gitu ya, pasti antusiasmenya sangat luar biasa sih sebetulnya, gitu. Jadi ya masih normatif ya kalau menurut saya euforianya gitu Baik. yang saat ini terjadi gitu. Baik Mas Yul, ini menarik. Artinya euforia ini berarti masih normatif dan masih dikatakan dalam konteks yang wajar ya. Wajar. Sekarang kita bawa ini yang kejadian atau dinamika yang terjadi di ibu kota ini. Tapi bagaimana kejadian-kejadian yang kita tanggapi sebagai masyarakat madani yang masih di kulit luar inti dari sebuah kota, misalkan di daerah kota-kota kecil gitu. Atau di kecamatan-kecamatan gitu. Kecamatan ya. Jangan jauh-jauh lah, kita berbicara di kecamatan kita saja dulu. Siap. Terutama di kecamatan saya. Mereka tahu tentang adanya Coldplay dan sebagainya. Tetapi ketika mendengar yang ramai sekarang itu kan bukan masalah hadir atau tidaknya, justru malah yang viral ya di sosial media yang saya tahu adalah harga tiketnya. Itu dia, harga tiketnya yang wow gitu ya. iPhone Pro Max lah dapet lah ya. Gitu. Jadi dan harus war ya. Dan harus war gitu. Dan itu yang membuat orang-orang yang di luar ya, terutama yang di daerah-daerah pinggir seperti kita ini kayaknya lebih ke wah, gua nonton di TV aja gitu lah. Why not gitu. Jadi kalau untuk datang dengan harga tiket segitu ya mungkin orang-orang di
kecamatan-kecamatan di pinggir seperti kita ini mikir-mikir lah. Baik, betul. Memang bijaksana anak muda sekarang itu memilih hiburan ya. Hiburan. Tapi gini nih, saya yakin bahwa datang dan pergi band legend ini ke Indonesia nanti akan membawa sebuah gelombang besar, baik itu perubahan, baik itu pergesekan ataupun pergeseran. Pertanyaannya, menurut Kang Yuli, menurut Mas Yul nih, kira-kira bagaimana pemuda dalam hal ini milenial merespon dinamika ini? Anak-anak muda ya, memang kita di luar konteks dulu anak muda ya. Indonesia ini, saya dari lahir sampai sekarang masih tinggal di Indonesia nih, dan belum pernah keluar negeri nih ya. Setahu saya di Indonesia ini mayoritas latahnya itu ke budaya masih tinggi. Latah ya? Ya, apa ya disebutnya tuh? Intinya apalagi dengan budaya-budaya yang luar yang memang secara kita pandang sejenak atau sesaat itu asik gitu ya, lebih selengean lain sebagainya. Ya itu mungkin dampaknya akan ada sih. Karena kenapa? Karena dari era pemuda tahun generasi lahir tahun 80-an aja itu udah kehidupannya udah pada saat itu udah banyak sekali menganut budaya-budaya yang dibawa dari luar gitu. Itu tahun 80-an aja udah mulai itu. Udah mulai gitu, apalagi di era zaman sekarang gitu loh. Tetapi bukan antisipasi, kalau menurut saya pribadi ya, budaya dari luar tersebut memang kerap sekali gampang ditiru. Gampang untuk ditirukan karena tidak kental dengan adat istiadat, berbeda dengan budaya kita. Indonesia itu kan dari berbagai daerah itu berbeda budayanya gitu. Tetapi kalau dari luar itu semuanya kan satu budayanya gitu. Hanya seperti itu dan itu gampang ditirunya. Itu yang menjadi faktor terutama gitu yang membuat orang-orang Indonesia ini lebih menirukan budaya orang luar. Itu menurut saya loh ya. Saya juga alhamdulillah di sekolah ini ngajar budaya juga dan dulu saya sekolah sosiologi. Cocok ini. Jadi saya sedikit membaca ini dari kasat mata ya, dari apa ya disebutnya tuh dari kacamata bukan ilmiah, bukan penelitian, tapi di sekilas lah ya saya membaca bahwa logikanya di Indonesia itu budayanya banyak. Setiap provinsi pasti punya budaya. Setuju. Di Eropa itu tidak ada seperti itu. Budayanya satu gitu. Kalau eranya Metallica ya semua orang di Eropa hampir Metallica gitu budayanya. Dan itu mudah ditirukan. Itu seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia, masing-masing provinsi, masing-masing daerah itu punya budayanya masing-masing dan mereka sulit. Kita saja menirukan budaya Jawa Timur misalkan, susah. Menirukan budaya Bali itu susah. Orang Sunda ya terutama menirukan budaya Aceh misalkan itu susah. Dan Aceh pun menirukan budaya Sunda itu biasanya susah. Kecuali misalkan Abang nih di sini udah lama. Itu kan adaptasi juga kan dengan budaya dan lingkungan di sini kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau menirukan budaya dari luar itu mudah ya? Mudah. Oke. Mudah. Itu kenapa bisa kejadian? Dari pandangan sosiolognya itu pengaruh apa itu? Apa karena pernyataan tadi kita latah atau panik dengan apa bahasanya itu ya, euforia yang baru gitu? Indonesia, jujur, Indonesia itu dari segi cinta contohkan dari segi belanja ya. Dari segi belanja ada di desa misalkan petani kangkung, gitu ya. Dia belum dikemas nih kangkungnya. Masih di tradisional. Ya, masih tradisional lah. Baru metik gitu si emaknya contoh lah gitu. Ada lagi kangkung yang di supermarket. Itu udah diikat, udah dikemas rapi. Ada packagingnya. Nah, ada brandnya. Itu orang Indonesia yang belinya itu bukan beli kangkungnya sejujurnya. Beli brandnya. Itu beli brandnya. Jadi gini. Kayak tadi contoh kan, Metallica dengan budayanya yang celana sobek. Yes. Pada zaman saya dulu remaja-remaja itu Metallica luar biasa kan. Celana robek, rambut selengean kan, nggak ngaruan gitu, badan kurus dekil. Itu malah jadi keren.
So manut untuk kita ikutin gayanya, mudah gitu loh. Kita nggak perlu celana bagus, nggak perlu dandan beli GSB segala. Aduh, sebut merek nggak apa-apa ya. Pakai minyak rambut segala macam gitu. Kayaknya los aja gitu gayanya, selengean kayak gitu. Itu kayak jadi mudah gitu. Oke. Tapi kalau kita menurunkan budaya kita sendiri saja pada waktu zaman dulu saya masih muda nih. Contoh saya ngikutin budaya Sunda. Pakaiannya aja itu kan adatnya ada. Tapi kalau kita ikutin seolah-olah kita jadi ketinggalan gitu. Ketinggalan. Nah, itu ketinggalan gaul yang pada saat itu udah celana bolong-bolong ya kan? Iya. Yang tadi disebutkan. Iya. Tapi malah kita pakai blangkon misalkan ya. Pakai blangkon Pakai blangkon atau pakai pakaian yang lebih ketinggalan ya. Ketinggalan. Itu image yang waktu dulu gitu ya. Tetapi memang sebetulnya ini kan baru kacamata sepihak ya dari saya. Nanti kita bahas lebih lanjut bahwa ternyata menirukan budaya kita sendiri pun itu tidak kalah menarik sebetulnya. Betul, saya setuju. Nah, ini masih terkait mudahnya generasi kita atau mudahnya masyarakat Indonesia itu mengadap ya, berarti mengadopsi atau beradaptasi dengan budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia ini. Tentu fenomena ini ada pro dan kontranya, ada lebih dan kurangnya. Iya, betul. Kita mengemas ini, bagaimana cara kita mengemas supaya kita bisa lebih mendapatkan nilai tambahnya. Jadi ketika misalkan begini, ini anak muda sekarang ini lagi hype-hype-nya membahas tentang konser. Kemudian di bagian yang lain sedang membahas tentang pergeseran budaya shopping tadi misalkan yang bahwa kita lebih membeli brand gitu. Ini di sektor ini di dalam topik ini bagaimana kita ngambil poin supaya kita ikut tapi tidak ikut-ikutan, kita tidak dirugikan oleh fenomena ini, tapi ada peluang di dalamnya. Ini yang sebetulnya gampang bagi orang-orang atau anak-anak muda yang inovatif ya. Inovatif. Tetapi akan kesulitan bagi anak-anak muda yang ini mayoritas lagi untuk di negeri kita ya, yang dia hanya sekedar ikut-ikutan dan kebanyakan di Indonesia itu ikut-ikutan. Kenapa ya? Karena mungkin ini mentalnya masih belum sejauh itu karena Indonesia kan merdeka baru berapa puluh tahun? 75 ya? 76 tahun merdeka. Dijajahnya kita 350 tahun gitu. Jadi masih lama waktu dijajah daripada waktu merdekanya. Jadi mentalnya ya masih seperti itu. Saya bilang cukup wajar lah karena memang pada saat itu, pada saat penjajahannya juga bukan hanya budaya yang masuk di Indonesia, tetapi berbagai macam lah. Sampai di negara Indonesia ada yang blasteran Belanda, blasteran Jepang dan sebagainya, itu kan bekas-bekas penjajahan zaman dulu gitu. Jadi intinya memang dari sananya mungkin Indonesia ada sifat seperti itu. Tetapi dengan adanya metode pedulinya komunitas, pedulinya contohlah pemerintahan dan sebagainya terhadap anak-anak muda, mewadahi hobi dan lain sebagainya dari anak muda, mungkin itu bisa sedikitnya meminimalisir itu. Kayak misalkan nih zaman sekarang nih game, betul nggak? Ya. Game ini dampak negatif dan dampak positifnya pasti ada. Luar biasa gitu. Negatifnya adalah anak-anak zaman sekarang yang masih usia 7 tahun aja, mereka tidak bisa lepas dari gadget. Main game online gitu. Main game online segala macam. Orang tuanya sibuk karena orang tuanya nggak lahir pada saat anaknya lahir. Eranya berbeda jauh. Gitu. Nggak ngerti bagaimana cara dampaknya. Juga nggak ngerti juga antisipasi anaknya seperti apa. Justru kalau menurut saya jangan dipatahkan sekaligus. Karena memang era zaman dulu dengan era zaman sekarang itu berbeda. Kalau kita mengandalkan era zaman dulu, kita yang akan terlindas oleh era zaman. Karena akan terus berputar kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya langkah sederhananya adalah wadahi anak-anak muda ini. Kenapa? Dari gadget bisa kok menghasilkan orang. Betul. Gitu. Contoh dia suka kreasi tari dan sebagainya. Sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa show up platformnya banyak sekarang wadahnya. Zaman dulu saya rekaman lagu aja saya dari sini harus ke luar kota.
untuk mengantarkan demo saya ke sebuah stasiun radio gitu ya. Itu zaman dulu susah banget. Kalau zaman sekarang kan banyak sekali media-media untuk kita show up karya apapun itu. Yang penting adalah orang tua ini mengawasi jangan sampai negatifnya ini berimpact kepada kesehatannya. Gitu. Mentalnya gitu kan, main gadget 24 jam itu kan nggak boleh. Jadi gini, kalau dia memang suka game atau seneng game, wadahi gitu, fasilitasi. Kenapa tidak? Why not? Zaman sekarang yang jadi pro player game online salah satunya banyak dan menghasilkan luar biasa. Gitu, dan tidak menjadi salah satu pemain pro player pun dia bisa live streaming. Berarti bagi orang tua di sini memang perlu manajemen ya. Manajemen. Lebih tepatnya manajemen waktu, kapan harus belajar, kapan istirahat, kapan harus keluar bermain di dunia nyata dengan teman-temannya. Betul. Justru kalau dilarang seperti ini, kamu dilarang sama orang tuanya. Iya, di depan orang tuanya takut, di belakang orang tuanya pasti nyolong-nyolong begini. Itu yang repot. Jadi kalau pengajar memang begini nih. Jadi banyak murid-murid yang curhat ini kayaknya. Soalnya baru kemarin saya ngadain turnamen Mobile Legends. Itu baru kemarin. Cari bakat ya. Cari bakat. Itu hitung-hitung mewadahi anak muda. Betul, saya setuju. Jadi memang perlu sekali perhatian dari kacamata yang lebih besar, memang akan melihat ini dengan sudut pandang yang lebih luas dan lebih jauh. Betul. Artinya tidak hanya terpaku pada bahwa main HP, main game itu minus atau main HP itu adalah rugi. Tidak selalu semua seperti itu. Nah, ini masih terkait isu terbaru tentang anak-anak muda di Indonesia ataupun masyarakat pada umumnya lah, Om. Jadi isu terbaru saat ini kan kembali lagi ke tadi bahwa masyarakat Indonesia itu mudah sekali terpengaruhi, kemudian mudah mengadaptasi atau mengadop. Nah, ketika gelombang besar ini hadir ke Indonesia, ketika gelombang surutnya nanti, apakah akan berdampak? Sekarang poin inti saya adalah ini masyarakat Indonesia ini sedang FOMO dengan kehadiran Coldplay ini. Kita masih di sinilah. Artinya dengan hadirnya band legend ini, kalau tidak ikut-ikutan seolah-olah kembali lagi tadi ketinggalan gaulnya lah, hilang dari circle-nya lah, atau sebaliknya pengen masuk ke circle yang baru ini. Betul. Kemudian fenomena FOMO akan ini di awal, sebelum datang sampai sepulangnya nanti, itu menurut Mas Yul ini akan berdampak pada generasi level yang mana nih? Apa yang masih di bangku sekolah kah? Di bangku perkuliahan kah? Atau di yang level setingkat di atasnya? Kalau menurut saya, kalau Coldplay ya, sekelas Coldplay itu mungkin dari yang bangku kuliah ya, terutama yang paling banyak, sampai ke atasnya mungkin. Karena kalau yang dari sekarang sekolah nih, belum terlalu begitu euforia yang mengenal Coldplay. Tapi kalau generasi saya ke atas gitu, emang Coldplay luar biasa gitu kan dikenalnya gitu, band legend lah. Itu sih, dan untuk menontonnya langsung nih, kehadiran gitu, menyambut kehadiran Coldplay itu menurut saya sih mungkin hanya orang-orang yang memang fans beratnya Coldplay. Yang rela war dan segala macam itu. Iya, tapi kalau untuk yang sampai ke bawah dan sebagainya anak SMA, mungkin sih belum terlalu. Karena gini, untuk saat ini pengaruh dari musik luar memang masih ada, tetapi bukan Coldplay. Tapi menurut saya ya, menurut kacamata saya nih, kalau di musik gitu. Tapi kalau kalangan yang penyuka Coldplay, memang euforia dari sekarang gitu. Termasuk saya, kalau saya punya duit saya nonton. Gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda yang SMA, SMP ke bawah, mereka taunya musik-musik luar negeri itu bukan Coldplay yang hype gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka kebanyakan dengar musik-musik luar negeri itu zaman sekarang tuh bukan dari kaset ya, bukan dari video klip yang ditayangkan tapi dari platform TikTok. Nah, itu yang video-video pendek seperti itu. Mereka tahu musik luar negeri itu dari situ. Itu yang menjadi hype sebetulnya, kalau si penyanyi atau si pekarya ya, musik yang lagi viral di dunia zaman sekarang itu. Kayak sekarang itu lebih viralnya Aldi Taher. Mungkin seperti itu. Jadi gini,
ketika kita masih di euforia ini ya, muncul sebuah kekhawatiran ini dari pribadi saya ini, bahwa kita tahu gelombang besar ini akan datang ke Indonesia dengan banyak atribut-atribut yang kita sudah pahami itu, kita sudah sering mendengar ini. Menurut Mas Yul nih, berarti ini kan kita khawatir nih bahwa dengan habit orang Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini yang mudah banget mengadoptasi serta terpengaruh oleh hal-hal di luar itu, dan kebanyakan orang Indonesia itu adalah beda dengan generasi muda zaman dulu dengan generasi muda zaman sekarang. Anak-anak muda zaman dulu kalau pingin tahu ya cukup sekedar tahu. Kalau pingin tahu cukup mungkin sekedar lihat. Tapi yang saya banyak berkaca dari pengalaman masa lalu ya. Lalu di saat-saat sekarang ini kebanyakan pingin tahu, pingin lihat, tapi pingin mencoba. Nah, fenomena ini saya mulai memunculkan beberapa tanda tanya. Bagaimana dampaknya nih dari gelombang besar ini dengan atribut-atribut yang poin intinya adalah atribut bendera warna-warni ini. Menurut Mas Yuli, ini siapa nih yang harus benar-benar kuat preventifnya? Yang benar-benar harus kuat preventifnya adalah sebetulnya dari pemerintah sih ya. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja tokoh-tokoh agama. Kemudian yang ketiga baru ke orang tua dan lingkungan. Ya, kenapa? Karena saya sebutnya sih ini penyakit pelangi ya. Saya sebutnya ini penyakit pelangi. Apapun gitu. Itu yang berhubungan itu negatif saya setuju Om. Tapi kalau ada sedikit aja poin positif ke situ udah nggak setuju. Penyakit pelangi ini kan apa ya? Bisa dibilang penyakit yang menular, tetapi juga susah untuk diobati gitu. Dan bahayanya penyakit pelangi ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Setuju. Tetapi sebetulnya yang tadi yang dari awal itu yang harus peran penting lebih kuat itu adalah di negara kita sendiri gitu lah. Poin pentingnya adalah pemerintah. Kenapa? Karena banyak sekali contoh negara-negara luar yang memang yang tadinya tidak begitu membumi, tapi karena apa bahasanya ya, pembiaran atau tidak ada preventif dari pemerintah itu sehingga ya menjadi seolah-olah itu adalah lifestyle. Padahal itu adalah kembali penyakit. Itu sangat jelas penyakit itu penyakit. Karena yang sesuatu yang nggak normal gitu ya, sesuatu yang nggak normal itu jelas penyakit lah, intinya gitu. Sesuatu yang nggak normal itu jelas penyakit. Bahkan di agama kita nih di Muslim kan pada zaman Nabi Lut ya, itu juga sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ketika pada zaman itu kaum seperti itu tuh dilaknat oleh Allah, negerinya langsung gitu. Itu udah bukan penyakit menurut dokter lagi sih sebetulnya gitu. Dan zaman ke zaman itu faktanya sudah begitu. Dan memang harus kita tidak boleh, terutama gini, masing-masing dari kitanya lah, individu, bahwa memang hati kita harus betul menolak. Betul. Itu harus betul menolak. Adapun nanti euforia yang dibawa oleh orang luar dan segala macamnya, itu yang harus kita lebih waspadanya adalah mereka ada kepentingan untuk menyebarkan itu atau tidak. Ya. Tapi kalau hanya mereka misalkan kayak tadi Coldplay dan sebagainya, mereka hanya konser musik untuk menghibur para pencinta Coldplay, ya why not, apa salahnya gitu. Tapi kalau untuk menyebarkan berbagai macam atribut dan sebagainya, itu yang harus kita jegalnya. Kalau begini, saya bawa ke beberapa menit yang lalu ketika Mas Yul sampaikan bahwa organisasi kepemudaan, komunitas-komunitas itu ada perannya di Indonesia ini. Ada. Termasuk tadi kita bahas tentang metal dan Metallica dan segala macam. Nah, kita tahu dengan FOMO tadi, kita anak-anak muda ini khawatir jadi ketinggalan gaulnya, ketinggalan dari circle-nya. Nah, jadi yang tadinya tidak terpengaruh, jadi terpengaruh. Yang tadinya tidak coba, bukan dia yang pengen coba, tapi circle-nya dia. Nah, selain pemerintah, tokoh-tokoh, kemudian
orang tua dari individu ini, bagaimana peran dari organisasi komunitas ataupun OKP yang ini? Kira-kira kalau pemerintah, ini artinya kita berikan sebuah simulasi treatment yang bisa menjadi alternatif untuk pemerintah, tidak hanya dari level tertinggi, mungkin di level kecamatan ataupun level kabupaten, bahwa berdayakan komunitas-komunitas ini, betul, kampanyekan yang bagusnya, sampaikan keburukannya atau negatifnya yang mana, kira-kira ini bagaimana dampaknya? Komunitas-komunitas tadi ya, kembali lagi bahwa peran penting betul gitu, karena tidak terlepas yang namanya komunitas-komunitas yang ada itu otomatis langsung berinteraksi dengan lingkungan hidup kita di mana gitu. Contoh, seperti adanya kalau di yang satu Indonesia tapi di setiap lingkungan atau di setiap daerah ada organisasi dari mahasiswa. Contoh HMI-nya, contoh Himalanya dan sebagainya. Mereka ini anak-anak muda khususnya yang bergelut di komunitas ini atau di organisasi ini itu harus lebih lebih show up lagi terkait dampak ini gitu loh. Atau juga organisasi-organisasi itu komunitas-komunitas kumpulan anak muda yang notabene mereka belum punya badan hukum dan sebagainya, tapi mereka giatnya positif, naik gunung dan sebagainya. Sama juga perannya harus lebih bersosial dan lebih show up lagi tentang masalah kasus atau yang lagi viral ini gitu. Jadi intinya bagi anak-anak muda nih, kalau kalian mau bergaul gitu ya, pilihlah tempat berteman atau tempat bergaul yang memang wadah paguyuban yang bagus gitu. Cari komunitas yang asik, cari komunitas yang positif. Gitu. Kenapa? Karena dari situ juga kita bisa merubah kebiasaan kita yang tadinya dari rebahan jadi banyak kegiatan di luar dengan teman-teman dan sebagainya gitu. Jangan dulu berpikir bahwa dengan rebahan saja saya sudah dapat cuan dan sebagainya gitu ya. Ngapain saya harus keluar dan sebagainya. Perlu gitu, karena takdirnya aja kita makhluk sosial. Tidak bisa sendiri. Yang bisa sendiri itu ya tadi yang pelangi itu ya. Yang pelangi itu. Jadi harus bergaul dan jangan sampai salah wadah atau salah tempat gitu. Banyak kok komunitas-komunitas di Indonesia, anak-anak muda baik yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum itu yang sangat positif dan edukatif lah kegiatan-kegiatannya. Banyak. Jadi masih terkait penyakit ini. Apa tadi? Penyakit pelangi. Penyakit pelangi ini. Saya sebenarnya sangat khawatir terkait ini, Om. Boleh dibilang kesadaran terkait virus ini itu memang bagi saya ya, saya lihat dari kacamata saya memang, kalau boleh berpandangan, memang masih sangat sedikit perhatiannya. Betul. Bahwa begini, seolah-olah ini nggak apa-apa. Ada hak gitu ya. Gitu. Seolah-olah ini nggak akan, gimana sih? Seolah-olah masyarakat Indonesia itu, ibu, orang tua, pemerintah, dan tokoh itu, seolah-olah ini fine, nggak apa-apa gitu loh. Nggak akan lah ke Indonesia. Kita pengalaman pada awal-awal tahun 2020. Ingat banget tuh waktu awal-awal itu pemerintah kita bilang Indonesia nggak akan kena COVID. Ingat itu kejadian itu. Tapi Indonesia pernah di angka terburuk. Maksudnya kita bercermin dari itu, teman-teman semua, sahabat-sahabat Tapak Ba dimanapun kalian berada yang menonton ini, poin intinya adalah kita harus worry terhadap ini, tapi tidak menjadi takut. Sikap dan preventif itu yang sangat penting. Coba kalau kita contoh sekarang, Om. Kita nggak terasa memang, karena baik itu platform di Indonesia kita masih sangat beretika, beradab kayak gitu. Industri perfilman di Indonesia itu masih dalam kategori wajar lah. Tapi selangkah keluar, nggak usah jauh-jauh aja. Di dalam negeri aja kita bisa akses itu. Dengan angka biaya yang murah kita bisa berlangganan dengan platform-platform itu. Itu ketersediaan informasi, berita, daftar tontonan film segala macam di situ tersedia. Bahkan tidak kurang di dalamnya itu adalah itu terus didorong. Jadi banyak judul-judul film yang berkaitan dengan itu. Ya.
masyarakat Indonesia nonton itu, anak-anak nonton itu. Ketika tidak ada pengetahuan tentang ini, tidak ada apa bahasanya ya, perhatian tentang ini, orang tua ya udah nonton apa aja lah terserah anak-anak ini. Nah, Betul. dalam hal ini perlu sekali berarti ya memang preventif itu tidak hanya dari pemerintah, tapi pribadi individu sampai mungkin Iya, kita harus bercermin dari pengalaman-pengalaman masa lalu betul. bahwa kalau kita kurang perhatian, kurang preventif dari sekarang, dampaknya akan jauh ke depan. Akan jauh ke depan. Betul. Nah, kembali lagi, masih di seputar pemuda nih. Kalau anak muda sekarang itu bisa menghasilkan baik itu dari sekedar hobi, main game dan segala macamnya. Kiat-kiat untuk menjadi generasi yang produktif. Gimana ini, Om? Kiatnya. Iya. Kita pengalaman dari masa lalu nih. Ya. 80, 90, 2000. Nah, ini untuk anak-anak yang sekarang SMP, SMA, insya Allah beberapa langkah ke depan akan memasuki dunia yang jauh lebih menantang. Nah, kira-kira untuk adik-adik kita nih gimana? Begini. Saya boleh dicampurkan dengan sedikit cerita saya ya, pengalaman. So, mangga. Dulu saya kuliah saja itu tidak meminta kepada orang tua biayanya. Karena saya dulu memang setelah lulusnya dari SMA saya suka udah ngeband musik lah. Terus kemudian saya kuliah di jurusan agama, saya keluar karena saya pengennya dulu kuliahnya jurusan musik gitu, tapi di seni lah. Tapi di kota saya nggak ada. Saya udah lulus tes di Jakarta sebetulnya waktu itu. Nah, tapi orang tua tetap nggak ngasih. Akhirnya saya ke Bandung. Nah, di Bandung ini saya kuliah di salah satu fakultas swasta. Tetapi juga itu orang tua nggak tahu kalau saya kuliah di situ. Dari mana saya dapat untuk biaya hidup dan segala macamnya? Itu dari seni tadi. Dari seni tadi. Kiatnya adalah gini. Kalau saya pribadi ya motivasinya adalah ini kita berbicara nasib ya. Nasib kita yang sekarang itu kan ditentukan sama perilaku kita yang dulu. Ya. Dan nasib kita yang akan datang itu ditentukan sama perilaku yang sekarang. Ya. Nah, jadi gini. Dulu saya sempat berpikir bahwa kalau saya cuma diem, saya nggak bisa dapat apa-apa gitu. Berarti saya harus bergerak. Tidak mengandalkan skill saya, tidak mengandalkan taruhlah bakat saya di situ gitu. Saya bergabung dulu dengan lingkungan atau dengan orang-orang yang memang di dunia yang saya sukai, di dunia musik itu. Saya mencoba cari kenalan-kenalan player-player pemusik dan segala macam. Saya tidak langsung show up saya bisa nyanyi, saya bisa show up bisa main gitar, enggak. Gitu. Saya justru malah relasi dulu. Saya bergaul dulu, saya ikut nongkrong bareng segala macam gitu. Justru dulu saya lebih ke malu kalau nyanyi. Nah, lama-kelamaan gitu kan jadi akrab. Ya, dulu saya ingat namanya tuh orang Batak, Om Malau, sampai nyuruh saya bawain alatnya, saya bawain gitu. Saya bawain ke kafe pindah gitu. Tapi lama-kelamaan Om Malau ini mungkin ngelihat antusias gitu. Kenapa kok ente nggak bermusik tapi bergaulnya dengan saya dengan pemusik? Saya pengen belajar musik Om gitu. Pas ketika sedikit-sedikit dia mulai mengajari saya, dia langsung tahu bahwa emang ente punya potensi di sini. Kenapa nggak dari dulu gitu show up? Karena kan saya pemalu dulu awalnya gitu kan. Nah, setelah punya banyak relasi dan sedikit saya show up itu udah ketahuan orang banyak. Dan alhamdulillah langsung saya banyak ditarik tuh sama player-player kafe gitu ya. Dari situ saya bisa membiayai hidup saya sendiri, bahkan kuliah saya selesai gitu ya. Intinya buat anak-anak muda, kalau misalkan kalian menyukai dan punya potensi di dalam satu bidang, ya itu yang harus kalian lakukan gitu. Karena gini, jujur dulu juga saya punya angan-angan bahwa nanti saya hidup bagaimana kalau saya begini terus gitu. Jujur saya juga sempat down gitu. Nanti kalau saya sudah menikah, istri saya, anak saya bagaimana? Saya kasih makan, kok saya nyanyi terus gitu kan. Betul. Tetapi sekarang manfaatnya ada loh. Sekalipun saya tidak seperti Ariel Noah gitu ya. Ya gantengnya sih 11-12 ya kan. Setuju. Gak seperti Pasha Ungu gitu. Tetapi minimalnya di dunia yang saya sukai ini, saya punya peran hobi saya ini punya peran penting untuk keluarga saya. Di sekarang nih, saya sering dapat job nyanyi
dan sebagainya. Tapi kita udah bisa kan, maksudnya udah punya pengalaman di bidang itu. Bahkan ada juga job yang kayak kemarin-kemarin nih dari dunia kesehatan, sudah ada 2 puskesmas dari 2 kecamatan yang minta dibuatkan lagu Mars. Wah, itu kan lumayan kan gitu. Luar biasa. Menghasilkan, ada income, menghasilkan. Kalau kita betul-betul mengasah bakat kita, apa hobi kita, apa mau kita, pasti buahnya ada kok. Toh Allah juga mewajibkan kita untuk berikhtiar. Betul. Tidak wajib hasilnya. Iya. Gitu. Hasilnya kita pasrahkan aja. Betul. Setuju. Gitu Bang. Jadi yang saya tangkap teman-teman bahwa kiatnya adalah kalau kalian punya sesuatu yang menarik, yang unik dalam diri kalian, kalau kalian punya itu, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah perluas jaringan. Perluas rentan langkah kalian di dunia itu. Yang ketiga, asah terus skill kalian. Insya Allah hasilnya nanti serahkan sama yang kuasa. Kalau memang nasib kalian baik, insya Allah akan dapat. Iya, betul. Terakhir, saya minta satu statement dari Mas Yul untuk pesan dan kesan untuk generasi yang akan datang ini. Anak muda zaman sekarang ya. Kurangi bicara, banyakin bekerja. Itu sih pesan saya untuk anak-anak muda. Ya. Kurangi bicara, banyakin bekerja. Perbanyak karya. Soalnya, terima kasih Kang Yul. Terima kasih hatur nuhun Om Yuli sudah hadir di sini. Kapan-kapan kita bahas poin-poin yang lain, kita bahas cerita-cerita menarik yang lain. Tentang musik, tentang sosiologi, tentang sosial budaya, agama, apapun itu, dengan narasumber-narasumber hebat yang sudah ada di hadapan kita dan yang nanti akan kita undang lagi. Baik teman-teman, kapan-kapan, tapi saya ingin mendengar Kang Yuli mengeluarkan 1-2 bait. ini ya ini wah ini nih nyesel juga gua. ini sebelum kita tutup kita berarti kita harus mengeluarkan gitar ini. Oke. Kalau boleh apa tanpa gitar? Ya, aduh, kuku saya udah agak panjang-panjang. Berarti tanpa gitar nggak apa-apa atau terserah. Masih bisa main gitar apa enggak? Siap. Ayo. Soalnya akhirnya kan jujur saya sibuk ngajar sama di Panwas ya. Jadi udah bener-bener nggak sempet main gitar. Nah, betul. Saya punya janji sebelum kita mulai tag video ini teman-teman, saya sudah bilang sama Om Yul bahwa Mas Yul nanti akan membahas terkait persiapan pemilu tahun 2024 nanti harus apa ini anak muda ini. Peluang apa yang bisa ditangkap dan harus ngapain aja. Nanti di segmen selanjutnya. Terima kasih Kang Yuli. Sampai jumpa selanjutnya dengan penutupan. Saya nggak boleh nggak pakai gitar aja ya? Ya, boleh. Soalnya ini nggak bisa. Kuku saya bener panjang-panjang ini. Siap. Ya, udah sekitar 3 bulan saya nggak potong kuku nih. Kita dengarkan 1-2 bait atau ref atau intro dari lagu favorit. Saya punya lagu favorit. Tapi lagu lawas ya. Mudah-mudahan anak muda zaman sekarang juga tahu. Ya, itu perlu. Lagu lokal kan? Lagu lokal. Siap. Tapi depannya aja ya. Boleh. Ini soalnya enaknya depannya nih. Kapan nyanyinya gua ngomong mulu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau nikahan kan bisa. Jangan lupa kalian habis setelah mendengar ini langsung simpan nomor Om Yul. Boleh. Ya, sebuah lagu lawas nih. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa, ada rindu untukmu. Kalian rugi kalau nikahan pesta hajatan nggak undang Mas Yuli. Harga bisa dibicarakan ya. Kita promosi Mas Yuli. Oke teman-teman semua, sahabat apa dimanapun kalian berada, kita tutup video ini. Mas Yuli, terima kasih sekali lagi, hatur nuhun. Buat kalian semua juga hatur nuhun. Sampai ketemu di video cerita yang menarik dan topik-topik yang
sangat unik untuk kita bahas di video selanjutnya. Bersama saya Arif Tapaba dan saya Mas Yul. Cheerio, sampai jumpa.